Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hatfina Rustamin dengan NIM 231031007 dari kelas SI 23A Program Studi Sistem Informasi jurusan Sains Institut Teknologi Baharudin Yusuf Habibi. Pada kesempatan kali ini, video ini saya akan memaparkan secara detail mengenai proyek tugas akhir analitik dan visualisasi data yang telah saya buat yang berjudul Proyek Dashboard Interaktif menggunakan Tableau, Sales Performance Dashboard, Analisis Penjualan Superstore. Proyek ini berfokus pada pengolahan data mentah transaksi retail untuk diubah menjadi dashboard bisnis interaktif yang siap untuk mendukung proses pengambilan keputusan strategis oleh manajemen operasional retail. Pertama-tama kita mengenal tema dari dashboard yang saya buat ini. Dashboard ini mengangkat tema utama penjualan dengan judul spesifik Sales Performance Dashboard. Ruang lingkup dari analisis dashboard ini menyajikan gambaran menyeluruh mengenai performa kinerja penjualan pada sebuah perusahaan retail skala besar atau superstore. Cakupan data yang dianalisis mencakup 3 kategori, yaitu furniture, office supplies, dan teknologi. Ketiga kategori ini dipasarkan secara luas di 4 wilayah, yaitu wilayah sentral, east, south, dan west. Adapun rentang waktu data operasional yang ditarik untuk dashboard ini itu mencakup 4 tahun, yaitu 2011 sampai 2014. Selanjutnya adalah tujuan dari pembuatan dashboard ini untuk menjawab 6 pertanyaan bisnis krusial yang sering dihadapi oleh manajemen. Yang pertama adalah berapakah nilai akumulasi dari total penjualan, total profit, dan total kuantitas unit produk yang berhasil terjual di pasaran. Yang kedua, bagaimana bentuk tren penjualan dari waktu ke waktu. Yang ketiga adalah kategori produk mana yang berhasil memberikan kontribusi volume penjualan paling dominan bagi perusahaan. Yang keempat, subkategori produk mana yang berhasil memberikan kontribusi volume penjualan yang paling besar dan yang mana mengalami kebocoran berupa kerugian finansial. Yang kelima, wilayah pemasaran atau region mana yang memiliki performa dan efisiensi penjualan terbaik. Dan yang terakhir, siapa sajakah 10 pelanggan teratas yang memiliki kontribusi nilai pembelian tertinggi terhadap pendapatan dari superstore ini. Melalui dashboard interaktif Tableau ini, keenam pertanyaan tersebut akan dijawab secara visual sehingga memudahkan identifikasi dari peluang bisnis. Adapun dataset yang saya gunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan bisnis tadi, dataset yang saya pilih adalah Superstore Sale Analysis yang merupakan kumpulan data transaksi komprehensif dan serbaguna yang mencakup rekam jejak pesanan, perilaku pelanggan, serta kinerja produk retail global. Sumber dataset ini diambil secara legal dari platform Kaggle yang diunggah oleh Ishan Srivastava. Dari segi volume dan struktur, dataset ini terdiri dari 9.994 baris dan 21 kolom atribut. Rentang waktunya dari Januari 2011 sampai Desember 2014. Atribut penting yang terkandung di dalam terbagi menjadi operasional seperti order ID, order date, customer name, segmen, region, kategori, subkategori, hingga product name. Serta metrik numerik seperti nilai sales, quantity, tingkat diskon, dan akumulasi profit. Sebelum data dimasukkan ke dalam Tableau, saya melakukan proses cleaning terlebih dahulu menggunakan bantuan library Python Pandas yang mencakup konversi tipe data tanggal atau order date itu, penyesuaian konsistensi tipe data numerik, dan ekstraksi kolom data tanggal turunan. Proses pembersihan dan verifikasi akhir diulangi kembali langsung pada menu Tableau Data Source yang menjamin seluruh kolom ini bisa terbaca secara akurat sesuai format visualisasi. Selanjutnya, kita ke komponen visual pertama dari dashboard ini, yaitu ringkasan eksekutif melalui Key Performance Indicators atau KPI cards. Di sini saya menampilkan 3 KPI card utama di bagian paling atas dashboard sebagai high level summary.
Metrik pertama adalah total sales yang dihitung menggunakan format agregasi sum dari atribut sales yang menghasilkan nilai sebesar sekitar 2,297 juta dolar sekian. Selanjutnya KPI yang kedua adalah total profit menggunakan agregasi sum dari atribut profit ia menghasilkan keuntungan bersih sebesar 286.000 sekian dolar. Metrik yang ketiga adalah volume logistik, yaitu total quantity yang merepresentasikan total unit produk yang terjual melalui sum dari atribut quantity, yakni sebanyak 37.873 unit, yang memberikan kepastian awal kepada pihak eksekutif mengenai kondisi kesehatan finansial perusahaan secara agregat. Selanjutnya, pertanyaan kedua mengenai tren waktu yang dijawab melalui visualisasi monthly sales trend. Visualisasi ini berbentuk grafik garis atau line chart yang mana sumbu X-nya itu order date per bulan Januari sampai Desember. Kemudian sumbu Y-nya itu akumulasi dari sum of sales menggunakan pengkodean warna atau color grading yang memisahkan performa 4 tahun operasional, yaitu 2011, 2012, 2013, dan 2014. Apabila diperhatikan bentuk grafiknya, pergerakan grafiknya, terdapat karakteristik pola musiman yang berulang secara konsisten di setiap tahunnya, yaitu penjualan selalu mengalami penurunan tajam di awal tahun sekitar bulan Februari, lalu naik secara fluktuatif di pertengahan tahun. Selanjutnya mencapai lonjakan puncak tertinggi itu di bulan November dan bulan Desember. Pola ini mengindikasikan adanya lonjakan permintaan pasar yang masif yang dipicu oleh periode promosi akhir tahun, masa liburan maupun pembelanjaan korporat sebelum tutup buku. Selanjutnya analisis profit per subkategori. Visualisasi ini menggunakan jenis horizontal bar chart dengan teknik sumbu menyimpang atau diverging bar untuk memisahkan secara kontras produk yang untung dan produk yang rugi. Sumbu warna biru ini merepresentasikan ini profitnya positif atau untung, sedangkan warna merah merepresentasikan kerugian operasional. Temuan mendasar menunjukkan bahwa subkategori copiers atau mesin fotokopi dan phones itu tampil sebagai kontributor atau profit yang mendatangkan keuntungan bersih paling masif bagi perusahaan. Namun, di sisi lain, manajemen harus waspada terhadap beberapa subkategori yang justru mengalami kebocoran profit yang serius, seperti tables yang mencatat rapor buku merah dengan kerugian mendekati 20.000 dolar, disusul oleh bookcases atau rak buku, dan supplies. Kerugian pada tables dan bookcases ini ditengarai akibat penerapan strategi pemberian diskon harga yang terlalu agresif di lapangan tanpa mengontrol struktur biaya produksi, sehingga margin keuntungan tergerus habis menjadi minus. Selanjutnya, mari kita lihat performa dari aspek geografis pemasaran melalui grafik penjualan per region dan profil pelanggan pada top 10 pelanggan. Grafik penjualan per region ini disajikan dalam bentuk diagram lingkaran atau pie chart untuk membandingkan proporsi kontribusi dari 4 wilayah. Hasil analisis menunjukkan adanya dominasi di wilayah West sebagai kontributor penjualan terbesar bagi perusahaan, yang diikuti oleh East, Central, dan menempatkan wilayah South di posisi paling bawah dengan kontribusi terendah. Sementara itu, pada visualisasi top 10 pelanggan digunakan bar chart yang diurutkan secara bertingkat berdasarkan volume pembelian. Data menunjukkan nama pelanggan seperti Seth Vernon dan Edward Hawkes menduduki peringkat teratas. Gradasi warna biru tua pada batang chart pelanggan menegaskan bahwa selain loyalitas volume pembelian yang tinggi, mereka juga menghasilkan profitabilitas bersih yang sangat sehat bagi kelangsungan bisnis. Selanjutnya, ini adalah tampilan dashboard akhir
yang dikombinasikan dari beberapa worksheet yang saya buat menjadi satu kesatuan dalam format tampilan dashboard akhir. Layout dashboard dirancang secara ergonomis dan bersih. Struktur bagian atas dialokasikan untuk judul utama dan 3 buah KPI cards, penunjuk angka agregat. Selanjutnya bagian tengah diisi oleh visualisasi tren jangka panjang, disusul oleh perbandingan produk dan geografis di baris bawah. Dashboard ini memiliki tingkat interaktivitas tinggi berkat adanya fitur filter dinamis. Yang pertama adalah filter year of order date yang mengizinkan pengguna untuk melacak data per tahun tunggal dari 2011 sampai 2014 atau merangkumnya sekaligus 4 tahun. Kedua dan ketiga ini terdapat filter kategori produk serta filter region pemasaran. Dan yang paling interaktif adalah penerapan fitur use as filter pada chart penjualan per kategori. Ketika pengguna berinteraksi langsung dengan mengklik salah satu batang dari kategori tersebut, maka secara instan, otomatis dan real time seluruh visualisasi lain di dashboard ini, mulai dari tren penjualan hingga daftar top 10 pelanggan, itu akan langsung memfilter dirinya sendiri untuk menyajikan data khusus kategori teknologi. Fitur ini mempermudah manajemen melakukan eksplorasi data secara mandiri tanpa perlu memodifikasi lembar kerja dasar. Sebagai penutup dari rangkaian analisis proyek ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa Sales Performance Dashboard yang dibangun di tabel ini telah berhasil mengekstraksi insight penting performa retail superstore. Meskipun kinerja operasional total penjualan dan profitabilitas secara agregat menunjukkan tren pertumbuhan yang positif dan bernilai surplus, manajemen tidak boleh menutup mata terhadap perbedaan profitabilitas yang timpang di tingkat subkategori produk maupun wilayah pemasaran. Oleh karena itu, berdasarkan insight yang tertangkap oleh dashboard, saya merumuskan 5 rekomendasi yang dapat diimplementasikan. Yang pertama adalah melakukan evaluasi ketat terhadap strategi penentuan harga serta kebijakan pemberian diskon pada subkategori yang merugi, khususnya pada produk tables dan bookcases. Yang kedua adalah memperkuat penetrasi dan perluasan strategi pemasaran pada kategori teknologi yang terbukti menjadi tulang punggung omset penjualan tertinggi. Misalnya dengan meluncurkan program promo bundling dengan produk IT. Yang ketiga adalah mempertahankan standar kualitas layanan logistik di wilayah West sebagai wilayah penjualan terbaik, sekaligus melakukan audit operasional mendalam untuk mengevaluasi akar penyebab rendahnya penjualan di wilayah South. Yang keempat adalah meluncurkan program loyalitas pelanggan yang ditargetkan khusus untuk mendongkrak retensi dari 10 pelanggan utama. Yang kelima adalah memanfaatkan pola tren musiman secara taktis dengan melakukan perencanaan manajemen stok barang atau inventory management dan kampanye promosi pemasaran yang jauh lebih matang sebelum memasuki bulan November dan Desember untuk memaksimalkan masa panen keuntungan akhir tahun. Demikianlah pemaparan video presentasi mengenai proyek dashboard interaktif menggunakan Tableau dari saya. Saya berharap dashboard ini mampu memberikan kontribusi nyata dalam optimalisasi performa bisnis retail ke depan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih banyak atas segala perhatian dan waktu yang diberikan. Sangat terbuka untuk mendapatkan saran dan perbaikan dari Bapak dosen sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.